Di usia yang senja, seorang kakek tetap bekerja menjadi penjual daun pintu dengan gerobak yang ia miliki. Kakek berusia 75 tahun itu berkeliling menjajakan pintu di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Bagaimana keseharian kakek bernama Suroto itu? Bertahan belasan tahun dengan menjadi pedagang daun pintu? Berikut kisah hidupnya yang kami sajikan dalam segmen Inikah Takdir. Kalau di kampung, kalau nggak mencuri kayu nggak laku. Lah saya udah tua kayak gini, nggak kuat Pak. Nah, mencuri kayu di hutan. Tapi punya pemerintah kan. Suhu di sepanjang Jalan Raya Kranggan Cibubur Jati Sampurna Kota Bekasi sedang panas-panasnya hari itu. Di tengah terik dan ramainya lalu lintas, Suroto duduk menunggu pembeli di depan salah satu pusat perbelanjaan. Di sampingnya ada gerobak dorong berisikan 3 daun pintu menjadi jualannya. Pria 75 tahun ini berharap ada yang membeli daun pintu yang ia jual. Sudah lebih dari seminggu ini, pintu yang dijualnya belum laku sama sekali. Suroto sudah terbiasa menunggu pembeli hingga berhari-hari. Bahkan pernah dagangannya tak satu pun terjual lebih dari 3 minggu. Ini yang membuat Suroto sedih karena tidak bisa menjalankan amanat juragannya untuk menjualkan daun pintu buatannya. Paling jauh berapa kilo Pak kira-kira? Kira-kira ya kalau sini Pondok Gede ada 15 kilo. Ada Pak 15 kilo. Dan itu hampir setiap hari? Iya, ya kalau sono, kalau sini ya paling muter Jatisari, sini gitu. Dan Tapi itu pun belum tentu laku? ya ada ya kayak gitu. Tapi sampai sore ya nggak ada orang tanya, nggak ada orang apa, nggak ada. Kadang ya nyampe jamburi sono. Jualan pintu sekitar 14 tahun. Ya. Tentu kondisinya waktu awal-awal itu sama sekarang jauh Ya, berbeda. sangat berbeda. Kalau dulu masih kuat, sekarang kan fisiknya udah. Dulu selama pas baru-baru itu bawanya itu 4. Di gerobak itu 4 pintu, kan sangat berat sekali. Jadi setelah Bapak itu belum lama COVID. Pas COVID kemarin itu tahun 2020 ya, Bapak sakit. Akhirnya sakit lumayan lama. Setelah sembuh, bawanya saya suruh ngurangin. Jangan bawa banyak-banyak, soalnya itu berat, sangat berat sekali kan di jalan. Ntar ada belum tanjakan, jalan tanjakan, turunan, ngeri. Sebelum berjualan di jalan, Suroto tinggal di rumah anaknya mengurus keperluannya sendiri. Suroto berasal dari Wuluh Gede, Desa Kerobokan, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Sehari-hari ia tinggal bersama anak ketiganya Jarwanto yang berusia 36 tahun. Anaknya mengontrak sebuah rumah di RT 003 RW 09, Kelurahan Jatiraden, Kecamatan Jati Sampurna, Bekasi, Jawa Barat. Awalnya merantau ke Jakarta, Suroto diajak menjadi kuli bangunan oleh saudaranya. Anak ketiga Suroto, Jarwanto, ikut menyusul ke Jakarta berharap bisa mengubah nasib menjadi lebih baik. Itu ngikut keliling pintu aja. Ya, lah gerobaknya saya kasih, ya itu udah nyampe sekarang. Dulu banyak Pak yang jualan kayak gini. Satu deretan kontrakan, pintu semua. Sekarang kan pada kabur pulang, bangkrut Pak. Tinggal berapa orang yang jualan? Ya tinggal saya sendiri, orang-orang pada kabur semua. Kenapa Bapak masih bertahan? Ya itu Pak, dari rezeki Pak. Saya buat makan sehari-harinya Pak.
Awalnya Suroto berjualan pintu keliling tanpa sengaja. Ada seorang pembuat pintu dari Yogyakarta menawarinya menjualkan pintu yang ia produksi di Jakarta. Keuntungan didapat dari selisih harga jual dan harga pembuatan kayu. Dari harga pintu Rp450.000 yang ia jual, Suroto mendapat keuntungan Rp150.000. Namun berjualan pintu bukan perkara mudah. Banyak toko bangunan atau toko kayu yang menjual pintu dengan sistem paket kerjasama dengan tukangnya. Artinya, kalau beli borongan, diskon harga pintu lebih menjanjikan dibanding beli per lembar pintu. Menanti pembeli di tengah terik matahari menjadi saat yang membosankan dan melelahkan. Tapi Suroto pantang menyerah. Pintu yang ia jual harus laku agar ia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Ia tak mau hidup dengan berharap kebaikan hati anaknya. Meski usia tak lagi muda, Suroto tetap semangat untuk hidup mandiri. Dan benar saja, selalu ada harga di balik kesabaran. Seorang mandor proyek bangunan meminta pintu segera dikirim ke lokasi pembangunan. Saat seperti ini adalah saat yang dinanti. Ya kebetulan ada pintu yang rusak, mau dicariin pintu di proyek kita. Jadi kebetulan ketemu di sini mungkin cocok kayaknya Pak. Jadi Apa tadi ditawar atau bagaimana? ditawar Pak. Dari harga berapa? Dari harga 450 ke 400. Bekerja di jalanan selalu menghadapi resiko yang tak mudah. Suroto pernah menjadi korban tabrak lari. Pengemudi motor yang menabraknya melarikan diri. Untung ada warga yang berbaik hati dan membawanya ke rumah sakit terdekat. Ya itu, di Wali Songo itu kan ada mobil diem kayak gitu kan. Ada motor lewat, ya saya nggak tahu kan ketabrak itu, nabrak pintu. Ya saya ngikut jatuh. Ada setengah sasi Pak, setengah bulan ada. Ya itu saya bawa rumah sakit, terus saya urut gitu. Lama-lama saya udah sembuh, jalan narik pintu lagi. Dan nggak ada santunan dari yang nabrak. Enggak Pak, enggak ada. Yang nabrak jangan-jangan malah Ya, lari. lari itu. Yang lain yang ngurus dibawa rumah sakit. Anak di rumah dan juga di kampung sebenarnya sudah meminta Pak Suroto untuk berhenti berjualan. Namun Suroto tak mau meninggalkan pekerjaan ini. Sebenarnya ya pernah Pak, saya sebenarnya ya kasihan kadang lihat Bapak udah capek pulang sore. Pernah saya larang. Saya larang kerja, pernah saya stop itu pintu, nggak usah disetorin sama bosnya. Bapak malah kayak orang linglung, mondar-mandir, terus akhirnya sakit. Sejak saat itu Mas Ya, semenjak sakit, terus saya bingung, akhirnya saya kasih lagi, saya suruh nyetorin pintu lagi. Belum ada capek Pak. Ya masih kepengen jalan dulu. Pikiran saya itu punya orang kalau nggak dijual gimana, jual kemana gitu kan. Saya paksa masih dipercaya sama bos Pak. itu yang jadi pikirannya Bapak. Iya, itu kalau nggak dijual kan laku, tuh uangnya dari sana. Kalau laku setorin, ntar kalau habis dikirim. Ya turunnya di sini, tapi satu truk kan dibagi-bagi. Suroto sadar di usia senjanya suatu saat ia akan berhenti bekerja. Suroto mengaku kelak ingin kembali ke kampung halamannya di Boyolali. Ia ingin menghabiskan waktu di sana, berusaha menikmati masa tua dengan bekerja sebisanya sambil memperbanyak ibadah. Kartika Bagus, Kurnia Yuniarwan, Bekasi, Jawa Barat.